Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, servernya tadi baru menggabungkan ya. Tadi dari tadi Uma tidak bisa masuk sampai akhirnya Uma harus menghubungi pihak kampus dan alhamdulillah terbuka ya. Baik, selamat malam mahasiswa ITT semester 2 semua, masih semangat hari ini? Makasih Mas, semangat. Ya, Masuk masih Mas, semangat. lemas-lemas ya, tapi masih semangat ya. Alhamdulillah sudah menyempatkan kuliah pada kesibukan yang padat ini ya. Baik, sekali lagi mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti perkuliahan malam hari ini. Ini kali kedua ya, setelah tadi kita sambung ya, setelah statistika ya. Pada kesempatan kali ini, Uma akan memadukan materi yang menjadi dasar dari banyak konsep dalam kalkulus, yaitu bilangan real. Lalu kita akan belajar ketidaksamaan harga mutlak ya. Nah, materi ini sangat penting. Kenapa? Karena menjadi landasan awal untuk memahami berbagai topik lanjutan dalam kalkulus. Kita akan membahas apa itu bilangan real, ya, terus bagaimana sifat-sifat digunakan dalam menyusun ketidaksamaan, lalu bagaimana konsep harga sangat penting dalam berbagai aplikasi matematika biasanya, ya, karena kan kalkulus itu bagian dari matematika. Nah, Uma berharap kuliah ini dapat memberikan gambaran yang jelas serta menjadi awal yang baik untuk memahami konsep-konsep dasar dalam kalkulus. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai kuliahnya. Sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Uma, belum. Belum. Belum terlihat. Sudah di-share ya, sebentar. Share. Sudah belum? Masih? Sudah, Uma. Sudah Sudah. terlihat, Mas. Sudah terlihat, alhamdulillah. Bentar ya. Kita hidupkan dulu. Baik. Sistem bilangan real, pertidaksamaan, dan harga mutlak. Sebelum masuk ke dalam sistem bilangan real, kita ingatkan kembali ya, untuk sistem bilangan real ini sudah dibahas pada saat SMP dulu. Dasarnya di SMP. Namun kita akan bahas ini pada saat mata kuliah ini karena itu dasar ya. Jadi mungkin Uma akan mengingatkan Bapak Ibu bagaimana sistem bilangan real dan macam-macam bilangan dalam matematika terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke arah yang tinggi atau sulit ya. Baik, di sini macam-macam bilangan dalam matematika. Baik, bilangan asli. Bilangan asli yaitu bilangan bulat positif. Jadi kalau ditanya bilangan bulat positif, itu berarti bilangan asli. Dimulai dari 1. Ya. Jadi untuk bilangan asli tidak ada unsur nolnya, tidak ada unsur negatifnya. Benar-benar bilangan asli dari 1 mungkin sampai tak terhingga. Misalkan 1 triliun itu termasuk bilangan asli. Ya. Yang kedua, bilangan nol. Angka 0 digunakan untuk menyatakan ketiadaan. Tidak ada kosong biasanya. Ya. Otomatis jika bilangan 0, angkanya hanya 1. 0. Bilangan cacah. Bilangan asli ditambah 0. Bilangan asli
Ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ditambahkan dengan 0, maka jadilah bilangan cacah. Maka untuk bilangan cacah dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat, bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Jadi ada 3 unsur. Jika ada negatif, ada 0, ada positif, disebut dengan bilangan bulat. Lanjut. Bilangan pecahan. Bilangan yang dinyatakan sebagai pembilang dan penyebut. Kita sudah tahu 1/2 misalkan. Pembilangnya yaitu 1, penyebutnya adalah 2. Terus dengan catatan, bilangan pecahan, penyebutnya atau yang bawahnya tidak diperbolehkan 0. Kenapa? Karena apapun yang dibagi 0, maka jawabannya tidak terdefinisi. 6. Bilangan rasional. Bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan 2 bilangan bulat. Nah, jika Bapak Ibu menghitung dalam kalkulator, misal 1/2. 0,5. Normalnya, jika pakai kalkulator yang lebih akurat, 5 ini akan berulang. 0,5555555 seperti itu. Maka yang berulang ini, di belakang koma, 5 ini disebut dengan bilangan rasional. Begitupun 2/3. Misal seperti ini. Bapak Ibu, pada saat ada bilangan pecahan, lalu Bapak Ibu mendapatkan jawaban di belakang koma tersebut berulang. Misalkan yang tadi 0000, 5555, 123, 123, 123, 123 apa? 36789, 36789, 36789 seperti itu. Yang berulang tersebut disebut dengan bilangan rasional. Perbedaannya apa dengan bilangan irasional? Bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan. Contohnya akar 2 dan pi, ya. Nah, khusus untuk bilangan irasional hampir mirip dengan bilangan rasional. Namun kondisinya, perbedaannya, bilangan irasional yang jika kita jumlahkan pecahan atau akar dan jumlahnya itu di belakang koma tidak sama, tidak berulang. Misalkan seperti ini, 1, jawabannya adalah 1,345678910. Kalau itu tidak berulang, misalkan seperti itu. Nah, itu disebut dengan bilangan irasional. Ya. Kalau rasional di belakang komanya berulang, kalau irasional tidak berulang komanya. Lalu yang ke-8, bilangan real. Bilangan real gabungan antara bilangan rasional dengan bilangan irasional. Yang ke-9, bilangan imajiner atau yang disebut dengan bilangan imajinasi. Bilangan tidak ada, bilangan hayalan. Bilangan yang melibatkan akar kuadrat dari -1. Jadi ada akar 1 misalkan. Ya. Karena tidak ada, maka kita pakai imajinasi seakan-akan akar -1 adalah I. Maka jawabannya kurang lebih I. Itu jawabannya. Tapi kita tidak akan belajar tentang bilangan imajiner saat ini. Itu hanya pengetahuan saja ya. Bahwa ada macam bilangan imajiner dalam macam-macam bilangan. Yang ke-10, bilangan kompleks. Yaitu gabungan bilangan real dan imajiner. Ya. Yang I ini ditambah dengan real maka masuk ke bilangan kompleks. Setiap jenis bilangan memiliki peran penting
dalam matematika dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke sistem bilangan. Ya. Sistem bilangan. Perhatikan di sini. Tadi Uma sudah membahas tentang bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan real. Oke. Suatu bilangan yang terkecil adalah bilangan asli yang ada di tengah ini. Notasinya adalah N besar. Contohnya adalah 1, 2, 3. Kita ingatkan lagi, ya. Ingat bilangan asli, tidak ada unsur 0, tidak ada unsur negatif. Dia bilangan bulat positif. Lalu bilangan bulat, Z. Untuk bilangan bulat, notasi Z, dia gabungan dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Lalu bilangan irasional adalah A per B. Ya. Yang rasional dulu ya. Maka A pembilang dan B penyebut adalah anggota atau elemen dari Z. Berarti ini yang rasional ini, bilangan bulat ini bisa terpakai semuanya. Terkecuali catatannya adalah penyebutnya atau B-nya yang di bawahnya tidak diperbolehkan 0. Contoh 1/2, 11 per min 2, min 5 per 8. Bisa nggak Umah? 0 per 8 bisa. Bisa 0 per 8 berarti jawabannya 0 ya. Nah, yang nggak bisa adalah 8 per 0. Karena penyebut itu tidak boleh 0. Sekarang R-nya atau bilangan realnya, yaitu bilangan rasional adalah gabungan dengan bilangan irasional. Maka bilangan real yang tidak rasional adalah bilangan irasional. Jadi bilangan real ini gabungan antara rasional dan irasional. Lanjut. Kita belajar tentang bilangan realnya. Yang barusan sudah dibahas bahwa bilangan real terdiri dari 2, yaitu bilangan rasional dan irasional nih, yang seperti yang tadi sudah Uma sampaikan, bahwa setiap bilangan rasional dapat dituliskan dalam bentuk desimal berulang. Nah, jika 4/5 jawabannya adalah 0,800, maka sekarang Uma tanya, manakah yang berulang? Nomor apakah yang berulang di jawaban ini? Ada yang bisa jawab? 0 ya, Uma. 0, betul. Ya, 0,800. Nah, 00-nya ini adalah berulang. Sekarang yang ini. Yang ini? 0. 0 juga. Yang ini? 0 juga. 0 juga. Yang ini? 3. 3. Kalau yang ini, yang berulang yang mana? 6. 6. Yang ini? 36. 36. Sekarang yang ini. Yang mana yang berulang? 14/28, Uma. 14? Benar, 14/28. Iya. 57 14/28. 57-nya diambil atau tetap kita sebut 57 1 4 28, 57 1 4 28, nanti ada lagi 57 1 2 4 2 8, terus seperti itu. Tidak terhingga. Makanya di sini ada titik-titik, itu masih dilanjutkan, ya. Nah, itu karena dia berulang disebut dengan bilangan rasional. Nah, kita contohkan bilangan irasional sekarang. Contoh bilangan irasional itu ada akar 2. Nah, contohnya di belakang koma lihat. Ada 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 3, 0, 9, 5. Nah, ini kan tidak berulang. Ya, maka disebut dengan bilangan irasional. Begitupun akar 3, begitupun Nah, ini yang selalu terjebak nih. Dari zaman SMP, kita tahu pi itu adalah 22/7 atau isinya yaitu 3,14. 22/7 3,14 benar. Pi juga 3,14 benar. Tapi ternyata pi dan 22/7 tidak sama. Ya.
Ini tidak sama, tapi hampir mendekati gitu. Ya. 22/7 kalau kita perhatikan isinya yaitu kalau kita pakai kalkulator yang sangat akurat, maka komanya itu makin panjang kita tahu gitu. Ya, perbedaannya. Kan biasanya kalau kalkulator biasa ya udah 3,14 aja gitu kan ya. Tapi kalau seandainya pakai kalkulator yang akurat, dia makin ke sana makin oh kita tahu nih ini rasional apa irasional. Oke, perhatikan 22/7. Sekarang Uma tanya, ini berulang atau tidak? Yang Berulang. 22/7. Apanya yang berulang? Apanya yang berulang? 14-nya mah 14, 28, 14, 28, Terus? 57. 57. 14 bilangnya bukan 14 ya. 14, 28, 57, 14, 28, 57. Berulang. Otomatis 22/7 adalah bilangan apa? Bilangan Rasional. rasional. Rasional karena dia berulang. Sekarang kembali kepada pi. Nah, sekarang pi jika kita jumlahkan memakai kalkulator yang lebih akurat, perhatikan di sini jumlahnya adalah 3,14. Benar, sama-sama ya 3,14, tapi lihat belakangnya. 159265 35897. Ada pengulangan tidak? Tidak. Tidak, maka disebut bilangan apa? Irasional. Rasional, betul ya. Lanjut. Nah, sekarang kita buktikan bahwa 0,2021 2021. Punten Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menyebutkan ini kosong itu salah ya. Karena di matematika ini adalah 0. 0 dan kosong berbeda ya. Jadi kalau di 0,2021 adalah bilangan rasional, kita buktikan. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Nanti pada saat UTS ada yang soal seperti ini, Bapak Ibu tinggal jawabnya. Misalkan X, oke, kita tambahkan X-nya. Maka ini disalin ke sini. 0,2021, 2021. Oke, lalu di bawah ini karena di sini pengulangannya 2021 berarti 4 ya. Maka 4 ini kita tambahkan nolnya 4 di belakang ini karena X ini adalah 1, maka di sini 1 tambahkan nolnya 4 karena pengulangannya 4. Kalau misal di sini pengulangannya 3 berarti nolnya 3. Paham ya? X 10.000 X sama dengan, nah jika ini berubah 10.000, maka titik yang tadi di sini ini yang di belakang 0, kita loncat 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Ya, berarti ada di sini. Ya, nah pada saat sini sudah berubah, ini pun harus berubah. Oke, sekarang yang X sama dengan 0, 2021, 2021 itu dipindahkan ruas ke sini, maka dikurangi. Ya, maka di sini 10.000 dikurangi 1, maka jumlahnya adalah 9.999 X. Dan jika Bapak Ibu hitung di kalkulator silahkan kalau Bapak Ibu tidak percaya. Ya, 2021 dikurangi 0,2021 maka isinya 2021. Maka benar X adalah 2021 dibagi jika perkalian dipindah ruaskan jadi pembagian ya 999. Benar ya? Maka terbukti bahwa 0,2021 merupakan bilangan rasional dari 2021 per 9999. Terbukti ya bilangan rasional ini. Ya, mau dibulak-balik tetap isinya ini, gitu kan ya. Nah, sekarang di sini ada latihan sebenarnya tidak perlu dikumpulkan seperti yang biasa. Jadi untuk statistik dan kalkulus Uma tidak akan buatkan Bapak Ibu repot untuk mengerjakan, tapi catatan siapa tahu nanti kan di UTS muncul soal tersebut, bolehlah jadi PR, misalnya bukan PR ya, latihan soal nanti di rumah. Nggak usah dikumpulkan, untuk latihan Bapak Ibu kapanpun, misalkan aku mau latihan kalkulus, boleh, setidaknya sudah ada latihannya.
di rumah ya, kutik-kutik saja ya, seperti yang sudah dikasih step by step-nya. Lanjut ya. Sekarang judul baru, interval. Garis bilangan. Setiap bilangan real mempunyai posisi pada suatu garis yang disebut dengan garis bilangan. Ini yang disebut dengan garis bilangan yang ini. Titik-titik di sebelah kanan, maksudnya titik pusatnya 0. Titik pusat 0. Jika 0 tersebut ke kiri, terus berarti ada lambang negatif. Jika 0 tersebut ke kanan, terus maka tidak ada lambang negatif. Berarti dia positif. Ya. Nah sekarang, nanti kita bahas ini tentang masalah interval. Lebih detail lagi. Lalu kita masuk ke intervalnya. Interval, kata lainnya adalah selang. Himpunan bagian dari garis bilangan disebut selang. Jadi kalau ditanya selang, selang itu interval ya. Apa maksudnya selang? Oke, kita bahas. Catatan di sini, Bapak Ibu perhatikan. Uma punya sebuah ini kunci dari segala kunci ya. Sekarang Uma minta di sini kan ada sebentar ya. Nah, ini ya. Oke, perhatikan di sini interval itu ada sebenarnya ada 3 macam. Interval tutup, interval buka, interval sebagian terbuka. Ada lagi interval buka tutup dan interval tutup buka. Perhatikan di sini. Perhatikan yang A. Di sini penulisan selang, gambar, garis bilangan, dan himpunan dari, ini pertanyaan ya, tapi sebelum masuk ke situ, Uma ingin kalian sebutkan, ini interval apa yang A? Ada yang tahu? Sebelum dijelaskan lebih awal, mungkin sudah ada yang pernah baca, yang kemarin ini kan pembahasan yang 2 minggu yang lalu ya, Uma sudah share. Ada yang bisa ini? Yang A tahu interval apa ini? Tidak ada yang tahu? Baik, jika Uma akan jelaskan, ini adalah interval buka. Ini interval tutup buka. Ini interval buka tutup. Ini interval tutup buka. Ini interval buka tutup. Dan ini adalah interval tutup. Wah, gimana maksudnya? Pusing nggak? Mungkin ada yang aku udah tahu nih. Kenapa Uma bisa menjelaskan itu gitu, interval itu? Ada yang tahu mungkin? Oke, perhatikan Bapak Ibu, letaknya ada di kurung. Perhatikan kurung-kurungnya. Ya. Ada kurung siku, ada kurung biasa. Ini kurung biasa, ini kurung siku, ini kurung biasa. Kurung biasa, ini kurung siku. Kurung siku ini kurung biasa ini kurung siku, ini kurung siku semuanya. Baik, perhatikan. Jika ada elemen seperti ini, kurungnya kurung biasa, maka disebut dengan interval buka. Oke? Lalu, di sini ada kurung siku dua-duanya, maka disebut dengan interval tutup. Lalu di sini, perhatikan yang B. Di sini ada 2 unsur. Ada kurung siku, ada kurung biasa. Coba, bisa disebutkan ini interval apa? Tutup buka. Buka, pintar. Yang ini? Buka tutup. Buka tutup ini. Tutup buka. Tutup buka ini? Buka tutup. Buka tutup. Ini tetap ya. Ini apa tadi? Tutup. Tutup. Good job. Ya. Nah, perhatikan di sini. Ada lagi. Ini ininya dulu ya. Apa namanya, yang intinya dulu biar Bapak Ibu paham. Yang nomor 1 ini ya, yang biasanya ini peletakan nomornya. Kenapa Uma kok nggak 5,-2 aja? Atau -1,4 aja, misalkan seperti itu. Ingat, sebelah kiri adalah nilai terkecil. Sebelah kanan adalah nilai terbesar. Ya. Jika dia tidak ada nilainya, misalkan tidak ada nilainya, entah itu masih panjang gitu ya,
maksudnya tuh panahnya tidak terlihat gitu loh berapa angkanya, maka Bapak Ibu penulisannya adalah tahingga. Ya. Jika dia sebelah kanan, misalkan panahnya sebelah kanan, maka Bapak Ibu tulisnya tahingga positif. Ada yang tahingga negatif, ada. Berarti dia panahnya ke sebelah kiri tanpa ada batasannya, maka di sini kan tidak, kalau sebelah kiri kan makin lama makin kecil kan, maka tahingganya disisipkan minus ya, minus tahingga berarti. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke yang tadi. Kita bahas yang tadi tentang interval. Nah, ini. Tadi sudah ada contohnya, sudah memahami sepertinya semuanya ya. Selang interval merupakan cara lain untuk penulisan himpunan bagian bilangan real ditulis dengan seperti yang barusan ya. Ini apa Bapak Ibu? Interval tutup, Uma. Yang ini? Buka. Interval buka. Yang ini? Tutup buka. Tutup buka. Yang ini? Buka tutup. Good job. Nah, maka di sini notasi kurung siku dua-duanya ini disebut dengan selang tutup. Selang kan interval. Mau disebut selang tutup boleh, interval tutup boleh, ya. Ujung-ujung selang termasuk anggota himpunan. Nah, sedangkan kurung biasa disebut dengan selang buka. Ujung-ujung selang tidak termasuk anggota himpunan. Maksudnya gini, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu lihat ada kurung siku, itu berarti titiknya, punten ya, Uma kasih gambarannya biar nggak bingung ya sebentar. Biar, nah seperti ini Bapak Ibu, punten, lebih realnya aja. Oke, sebentar. Nggak kelihatan ini ya. Nah ini ya, biar ini ya, Bapak Ibu perhatikan di sini. Yang disebut kurung tutup dan kurung buka. Kurung tutup itu kalau ada gambar himpunannya, ya seperti ini misalkan, lihat di batas garisnya, ini bulatannya penuh, itu disebut dengan interval tutup. Ya. Dan ini termasuk berarti nilai yang 3 ini, dia benar termasuk bilangan dari anggota bilangan tersebut. Tapi lihat Bapak Ibu, di sini ada nilai 2, tapi buletannya kosong. Berarti dia tidak termasuk bilangan tersebut. Berarti misalkan ya mungkin di sini 2,1, 2,2 karena kan dia menjurus ke dalam ya antara 2 dan 3 misalkan. Tapi bukan 2. 2 tidak dihitung berarti. Kalau di sini penuh berarti 3-nya dihitung. Kalau di sininya kosong berarti 2-nya tidak dihitung. Ya. Nah, karena 2-nya tidak dihitung, maka kalau seandainya digambarkan misalkan, ini kita ada contoh soal ya Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu mengerti. Sebentar, sebelum masuk ke situ, lebih jelas sih sebenarnya langsung ke contoh soal, tapi Uma mau jelaskan sedikit lagi. Misal seperti ini ada himpunan A misalkan. Ya, nah himpunan H ini kebetulan, A ini kebetulan, A dan B ini harusnya kan angka ya. Kebetulan ini dia pakai kurung siku, maka ini interval tutup. Ya, nah karena dia pakai kurung siku dan intervalnya interval tutup, berarti dia benar anggota dari himpunan A. Nah, seperti ini. A dan B adalah elemen atau bagian dari A. Ini benar bagian dari A-nya tersebut, B-nya tersebut berarti. Ya. Nah, contoh yang kedua, jika ada himpunan A, perhatikan di sini kurungnya ya Bapak Ibu, jangan ini ada perbedaannya apa ya gitu ya. Kurungnya Bapak Ibu lihat kurungnya. Di sini ada A dan B, maka tanda kurungnya adalah kurung biasa. Berarti ya A dan B itu karena ini bukan kurung siku, kurung biasa, itu berarti A dan B ini bukan anggota atau bukan elemen dari himpunan A. Paham ya? Mungkin ada yang belum mengerti di sini, apa sih maksudnya gitu ya. Di sini ada yang sudah paham semua? Paham ya? Oke. Paham, Uma. Paham. Lanjut sekarang yang ketiga. Di sini ada 2 unsur. Di sini ada 2 kurung. Ada kurung siku, ada kurung biasa. Nah, berarti ini kan interval tutup buka. Nah, di sini berarti ada 2 unsur dong, ya. Jadi X-nya ada 2 nih. Karena ada 2
kurung. Nah, berarti yang A ini adalah bagian dari A kecil ini adalah bagian dari A besar, ya. Yang B ini bukan karena dia kurung biasa, gitu ya. Sepertipun itu sebaliknya. Yang nomor 4 adalah A sama dengan A kecil, kurungnya adalah kurung biasa. Berarti dia anggota atau bukan? Bukan. Bukan, ya, karena dia kurung biasa tandanya. Yang B anggota A atau bukan? Anggota. Anggota, good job. Alhamdulillah ya. Lanjut sekarang. Kita masuk ke contoh soalnya. Nih Bapak Ibu ya. Ini kalau ke sini Bapak Ibu lihat puyeng ya. Bapak Ibu lihat pusing gitu ya. Kita langsung ke contoh soalnya saja di sini. Ini ada soal sebenarnya. Sebenarnya ini Umah ajarkan di reguler itu disuruh isi dulu baru Umah bahas kalau ada salah ya. Tapi ternyata anak-anaknya jago-jago ya, hebat-hebat mereka ya. Kita lanjut lagi di sini. Misalkan sama seperti tadi soalnya sama. Umah gini Mak, kalau ada soal seperti ini gimana ngisinya? Oke, perhatikan di sini. Ini kan garis intervalnya ya. Gambarkan garis interval misalkan. Nah, garis intervalnya arsirannya adalah ke dalam. Lalu di sini kan duanya adalah nolnya bukan nol ya, apa sih namanya, tanda nolnya itu kosong, di sini tanda nol kosong, ini di sini tanda nol penuh ya. Nah, berarti kalau ada seperti ini Bapak Ibu, Umah sarankan ini tadinya kosong misalkan ya. Gini aja deh biar Bapak Ibu nggak bingung. Misalkan ini ya. Ini kan diarsir seperti ini. Biar Bapak Ibu nggak bingung, kalau ada pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu tulis dulu, aku mau buat notasi intervalnya. Gimana caranya? Baik, sekarang Bapak Ibu tulis 2,3-nya dulu. Ya. Nah, seperti ini, misalkan 2,3. Lalu 2,3-nya ini baru kita tentukan kurungnya. Kurungnya dengan cara melihat di sini ada titik kosongnya. Berarti titik kosong dia pakai kurung siku atau kurung biasa? Kurung biasa. Tadi salah juga nggak apa-apa, kurung biasa berarti. Kalau ini penuh berarti kurung siku apa kurung biasa? Kurung siku. Kurung siku gitu. Udah beres, dapatlah satu notasinya ya. Sekarang ini baru jawaban yang ini ya. Sekarang Umah minta Umah mau minta himpunan notasi himpunannya. Maka kalau seandainya Bapak Ibu diberikan soal buatkan notasi himpunannya, maka lihat di sini. Setiap notasi himpunan selalu ada kurung kurawa Bapak Ibu ya. Dan selalu bernilai X biasanya seperti itu. Entah sih sebenarnya ya juga bisa, tapi lebih ke dominan X ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada soal seperti ini, buatkan himpunan notasi himpunannya, maka Bapak Ibu buatkan kurung kurawa seperti ini. X itu sudah otomatis, maka itu adalah garis lurus aja. Nah, sekarang ini yang menjadi PR, gimana setelah itu? Seperti itu kan? Nah, perhatikan Bapak Ibu, jika ada Bapak Ibu benar-benar ingin membuat ini, perhatikan, lihat dulu. Lihat arsirannya berarti dia ke dalam. Kalau dia keluar, berarti X-nya ada 2. Maksudnya X-nya mana? Ini loh. X-nya 1 ya, karena dia ke dalam. Tapi kalau seperti contoh nomor 2, ini X-nya ada 2. 1, 2. Berarti di sini pun X-nya ada 2. 1, 2. Oke? Ini pun begitu, 1, 2. Karena nilainya 2 di sini. Arahnya berbeda. Tapi jika arahnya sama, bertemu di tengah-tengah, maka X-nya hanya 1. Berarti diapit nih X, ya, diapit dengan 2 dan 3. Berarti awal mula yang harus Bapak Ibu selesaikan, awal mula nih, aku mau buat ini, misalkan Bapak Ibu langsung tulis aja kurung kurawa X, ya, kurung kurawa X, garis, Bapak Ibu tulisnya ini dulu, 2, oke. Di tengah-tengah X, tanpa belum ada tandanya ya Bapak Ibu ya, 2, X, 3-nya di belakang. Baru kita tentukan tandanya. Tandanya, perhatikan di sini,
Tandanya, kalau yang seperti ini, wajib hukumnya yang di sebelah kanan adalah nilai yang paling kecil, yang di sebelah kiri adalah nilai yang paling besar. Berarti otomatis tandanya tidak boleh lebih besar di sininya nih. Berarti semuanya kurang dong, ya kan? 2 kurang dari misalkan 2,5 kurang dari sama dengan 3 misalkan seperti itu kan, X-nya misalkan seperti itu. Cuma kita nggak bahas X-nya nilainya berapa, ya. Karena di sini intinya ada di tengah-tengah sini X-nya, maka kita akan buat notasi himpunannya dengan bilangan seperti ini. Nah, berarti di sini 2 kurang dari apa lebih dari? Tandanya kurang dari dong, ya. Sekarang perhatikan, kurang dari di sini Bapak Ibu tulis saja kurang dari, tapi belum ada sama dengannya. Sama dengan di sini Bapak Ibu lihat tergantung dari 0 penuh atau 0 kosongnya atau 0. Nah, ini sekarang yang dua ini dia nolnya 0 penuh apa 0 kosong? Kosong. 0 kosong tidak memakai sama dengan kurangnya. Kalau 0 penuh maka memakai sama dengan. Udah beres. Maka Ibu Bapak tambahkan saja maka X elemen dari himpunan bilangan real seperti itu. Udah kurang kerawas seperti selesai. Sekarang kalau Bapak Ibu mau diulang lagi, misalkan ininya ditulis dulu ya Bapak Ibu ya, 2, belakangnya 3, di tengah-tengahnya X, baru dinotasikan atau dibuat tandanya. Nah, jika tandanya 0, di sini nolnya kurang, mohon maaf, nolnya kosong, maka tidak ada sama dengannya, tapi kalau nolnya terisi, maka ada sama dengannya. Sudah selesai. Sekarang kita dengan contoh nomor 2-nya, ya. Contoh nomor 2, di sini ada arah berbeda. Yang kedua berarti yang ke kiri, berarti dia negatif. Kalau 3 ke kanan, terus berarti dia positif. Berarti X-nya ada 2 nih, karena yang di akhir ada 2. Ya, X-nya ada 2. Kita selesaikan dulu yang ininya. Kita selesaikan dulu notasi intervalnya. Ini notasinya, ya. Caranya gimana? Nah, ini yang berarti ya, ini punten. Oke. Caranya kita fokus ke nomor 2 dulu. Oke. Yang nomor 2 yang tadi sudah Uma bilang bahwa jika dia terus ke kiri, berarti kan kalau ke kiri yang tadi Uma bilang kenapa di sini nggak 2 Uma? Gitu loh. Karena dia posisinya adalah dia minus dong karena sebelah kiri. Yang 2-nya berarti di sebelah kanan karena yang kanan itu adalah lebih besar, kalau yang kiri lebih kecil. Karena ini arahnya ke kiri, berarti dia akan lebih kecil terus. Maka tandanya adalah minus tak hingga. Ya, berarti Bapak Ibu harus tulis minus tak hingga dulu, koma 2. Ini kita selesaikan dulu. Baik. Setelah itu tanda kurungnya kita selesaikan. Setelah itu tanda kurungnya Bapak Ibu perhatikan di sini. Nah, titiknya penuh atau kosong? Titiknya penuh atau kosong? Penuh. Betul. Penuh berarti pakai tanda kurung apa? Kurung tutup, kurung Siku. buka. Kurung siku. Kurung biasa. Mohon maaf. Kurung siku. Kurung siku. Aduh, ini ya kenapa umanya salah baru ngeh juga ini. Oke, ini kurung siku, betul. Harusnya ini kurung siku punten ya ininya ya. Ini harusnya kurung siku. Oke. Mohon maaf. Dapat jadi puyeng umahnya. Punten yang ini. Yang 2-nya ini adalah kurung siku, tapi ingat di sini ada kuncinya, kalau tahingga karena tidak ada nilai, maka kurungnya kurung biasa. Apapun tahingga mau dia minus maupun plus, itu pasti kurungnya kurung biasa. Ya, yang 2-nya ini aja, berarti kurung siku. Oke, setelah sudah selesai yang ini, maka di sini Bapak Ibu tulisnya atau itu lambangnya adalah U besar. Ya, atau Bapak Ibu mau tulis aja atau tulisnya atau misalkan boleh ya. Nah, sekarang kita selesaikan yang 3. Nah, yang 3 ini kita tulis berarti 3, karena dia ke kanan, positif tak hingga. Nah, sekarang kita selesaikan yang ininya. Ya, yang 3 ini kalau dia ada bulatan yang penuh, berarti
kurungnya kurung siku. Dan tahingga otomatis kurung biasa. Selesai. Notasi himpunannya, notasi intervalnya selesai. Sekarang masuk ke notasi himpunannya. Kita sudah selesaikan ini. Kita akan selesaikan yang ini misalkan. Bagaimana caranya? Seperti biasa. Kalau himpunan pakai kurung kurawa, Bapak Ibu tulis aja kurung kurawanya. Lalu otomatis ada X-nya, karena memang kita bermain dengan X ya, bukan Y. Ya. Maka berarti ada garisnya, X. Nah, di sini ada 2 Bapak Ibu unsurnya. Nah, seperti yang tadi kita bahas. Karena di sini ada 2 X-nya, Bapak Ibu, berarti di sini X-nya, punten ya, kita selesaikan di sini X-nya dulu, Bapak Ibu tulis 2. Tandanya Bapak Ibu seakan-akan ini tidak ada, misalkan di tengah-tengah ini tidak ada tandanya. Lalu tulis atau, di sini X, lalu 3. Baru Bapak Ibu fokus ke tandanya. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu lihat, oh iya 2 ke kiri, berarti kurang, atau kurang dari, atau lebih dari kalau ke kiri. Kurang dari. Kurang dari, berarti kan 1 minus, misalkan 0 gitu kan ya. Nah, berarti kurang dari. Tapi lihat dulu, apakah ada sama dengannya dengan melihat titik penuh ini. Ini penuh apa kosong titiknya? Penuh. Penuh, maka tambahkanlah sama dengan. Ya, di sini. Berarti X kurang dari sama dengan 2 atau. Nah, sekarang X kita selesaikan ini seakan-akan misalkan tandanya tidak ada. Nah, dia yang 3 ini, dia ke kanan terus seperti itu. Maka kurang dari apa lebih dari? Lebih dari. Lebih dari. Dan tandanya penuh tuh, 0 penuh. Berarti pakai sama? Sama dengan. Ya. Lebih dari sama dengan. Berarti X lebih dari sama dengan 3. Sudah tutup. Sebenarnya di sini ada komanya dulu. Seperti ini, X elemen atau anggota dari bilangan real. Udah tutup. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Bisa misalkan ini tidak ada, misalkan kurung kurawanya tidak ada juga tidak masalah sih sebenarnya. Ya, ininya aja misalkan aku mau ininya aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma lebih lengkapnya seperti ini gitu ya. Begitupun selanjutnya ya. Mungkin dari sini masih ada yang belum paham yang kayak gini. Coba sebelum kita lanjutkan ke materi yang lain. Kita ini sudah jam berapa? Sedikit lagi. Oh, sudah selesai ya? Jam 8 ya? Nah, yang ketiga dan keempat itu hampir sama dengan yang pertama dan yang kedua. Nah, sekarang kita bahas yang ke-5 dan ke-6 dulu. Nah, misalkan Bapak Ibu di sini ada 3 titik misalkan. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan, Bapak Ibu selesaikan satu-satu ya. Nah, kita selesaikan yang ini dulu ya. Maka kita buat ininya nih, himpunan punten, notasinya, notasi intervalnya. Maka di sini Bapak Ibu tulis min 2,0. Baru Bapak Ibu selesaikan tandanya. Ini nolnya kosong ya. Di sini ya, tanda ini kosong, berarti pakai kurung biasa. Di sini nolnya, yang di sini ya, di sini nolnya kosong, makanya pakai tanda kurung biasa. Atau, oke, sekarang perhatikan di sini. Bapak Ibu tulis 3, karena dia ke kanan tidak tahingga, berarti positif tahingganya. Ya. Lalu di sini lihat dulu Bapak Ibu, oh ini kurung titiknya penuh, maka pakai kurung siku. Kalau tahingga sudah otomatis pakai kurung biasa. Maka jika kita cari himpunannya, kita buat himpunannya, maka kurung kurawa X maka ya. Nah, karena di sini ada 2, tadi sudah Uma bilang, berarti X-nya pun harus 2. Oke, ini X di sini 1, di sini X 1. Tapi Uma nggak akan ini dulu. Bapak Ibu tulis aja di sini dulu. Ya, Bapak Ibu fokusnya min 2 X dan 0. Tandanya Bapak Ibu tidak perlu ditulis dulu karena akan membingungkan nanti. Nanti Bapak Ibu min 2 X dan 0. Kenapa? Perhatikan di sini, tadi kan sudah ada di sini. Kalau dia bertemu di titik tengah, maka X-nya diapit dengan angka-angka tersebut ya. Karena di sini min 2, tengah-tengah pasti X. Lalu
0. Baru tandanya Bapak Ibu perhatikan di sini tandanya. Tandanya lihat aja dari ini lingkaran tersebut. Oh, ini penuh ini kosong misalkan. Berarti kurang dari. Ini kosong berarti kurang dari. Tidak ada sama dengannya dong karena dia tidak penuh kan? Sudah selesai. Atau Bapak Ibu selesaikan lagi seperti yang tadi ya. Nah, kondisinya di sini adalah dia nilainya hanya 1, maka Bapak Ibu tulisnya X, boleh ya di sini X lebih apa kurang di sini? Kalau ke kanan lebih apa kurang? Lebih. Ya, lebih dari sama dengan 3 ya kan. Kenapa disebut sama dengan? Karena di sini nolnya penuh. Maka di sini X adalah anggota dari R. Yang masih belum paham boleh silakan sebelum kita tutup ya. Kita sudah selesai ya? Jam berapa sih? 20 berapa kita? 20.12. Berapa? Apa 20.10? Ada yang tahu jadwalnya kita terakhir? Ada yang tahu jadwalnya? Kayaknya 20.10 ya kalau nggak salah ya. 20 mau mah. 20.10 ya? 20. 20 Mas. Oh, masih oke. Masih ya. Oke. Oke, sekarang yang seperti ini ya. Ini pun sama. Ini pun sama seperti ini. Nanti Bapak Ibu selesaikan, jadikan 2 ya seperti ini. Dia negatif tahingga karena dia arahnya ke kiri. Ingat kalau ke kiri berarti negatif. Ya. Tahingga, min 6 berarti adanya min 6 ini adalah yang terbesar berarti adanya di kanan. Lalu Bapak Ibu ingat ya di sini ada tahingga maka kurungnya kurung biasa dan min 6 ini kenapa kok kurungnya biasa? Karena di sini nolnya tidak penuh. Atau di sini Bapak Ibu tulis 0 dan 3 ya, 0 dan 3 misalkan. Di sini nolnya karena di sini harusnya ini penuh ya. Karena ini penuh harusnya ini kurung siku punten ya Bapak Ibu. Ini penuh, harusnya yang di 0 tersebut adalah kurung siku. Maka di sini 3-nya kurung nolnya tidak penuh atau kosong, maka di sini kurung biasa. Harusnya seperti ini, ada kesalahan punten ya. Lanjut ya. Nah, sifat-sifat bilangan real. Sifat aljabar itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah komutatif, yang kedua adalah asosiatif, yang ketiga adalah distributif. Jika disebut dengan komutatif, A tambah B itu sama dengan B tambah A. Bisa dibulak-balik berarti komutatif ya. Atau jika A dikali B, maka B dikali A. Bisa bulak-balik, itu komutatif. Jika asosiatif, ada 3 angka berbeda. A, B, C. Maka Bapak Ibu cara penyelesaiannya adalah boleh selesaikan dulu A tambah B-nya, baru ditambahkan dengan C, atau Bapak selesaikan dulu B tambah C-nya, selesaikan dulu, ada jumlahnya, baru ditambah dengan A. Dan jika A dikali B, selesaikan dulu nih A kali B, ada jumlahnya. Berarti jumlah dari A kali B dikalikan dengan C, atau atau B kali C-nya dikalikan dulu, baru jumlahnya dikalikan dengan A. Oke, lanjut. Sifat distributif. Sama seperti tadi, ada 3, namun jika A dikali dalam kurung B ditambah C, misalkan seperti ini berbeda dengan ini ya. Perhatikan, ada B ditambah dengan C, maka AB berarti A kali B ditambah A dikali C. Jadi dia menyilang A kali B ditambah A kali C. Seperti ini. Ya, ini sudah sifatnya matematika ya. Sifat aljabar ini sudah otomatis ya. Nah, seperti ini. Oke, itu saja kali ya. Sudah 16, kita masuk ke pertidaksamaan. Nah, Uma lebih senang langsung ke contoh soal aja biar Bapak Ibu nggak mumet gitu ya. Oke, contoh soal 1 ya kita bahas di sini. Tentukan ini pertidaksamaan, sama tidak sama yang interval. Mirip
Mirip sekali ya. Tentukan himpunan penyelesaian penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min 3 lebih dari sama dengan 5. Ya, 2x min 3 lebih dari 5, maka seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ini, kita usahakan X-nya, ya jawabannya adalah X-nya harus ada di sebelah kiri dan harus X. Pastikan ini kita hilangkan yang 2, yang 3, yang bla 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 bla. Mintanya X-nya ada di sebelah kiri, X-nya. Tidak ada 1X, 2X, 3X, 4X, nggak boleh. Ya, jadi X-nya sebelah kiri, baru angkanya sebelah kanan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita ada 2X min 3 lebih dari sama dengan 5, maka Bapak Ibu di sini kita hilangkan dulu min 3-nya dengan ditambah 5. Kan ini ada 2 arah ya. Batas ini itu adalah batas kiri, yang ini adalah batas kanan. Jika ini ditambahkan 3, karena di sini kita ingin menghilangkan min 3, maka ditambahkan dengan 3. Karena kan min 3 ditambah 3 berarti 0. Maka tinggal tersisa 2X-nya aja. Ya. Jika di kirinya ditambahkan 3, maka di kanannya pun harus ditambahkan 3. Maka kalau seandainya kita hilangkan min 3-nya sama min 3 tambah 3 adalah 0, maka 2X dapatnya. 5 ditambah 8 adalah 8. Oke, sekarang X-nya kita mau hilangkan nih. Boleh nggak Uma? Misalkan aku mau X-nya itu yang 2-nya itu dibagi aja 8 dibagi 2. Boleh. Boleh ini sistemnya. Ya. Tapi biasanya Uma biasanya 2X-nya ini justru dibagi lagi dengan 2. Agar apa? Agar tersisa X-nya aja. Kalau di sini dibagi 2, maka di sini pun dibagi 2. Atau mau dipindah ruaskan. Karena ini kali berarti dibagi misalkan di sininya. Kita pindahkan 2-nya ke sini. Berarti jadi penyebut dong. Berarti 8/2. Berarti isinya 4. Boleh. Maka X isinya adalah lebih dari sama dengan 4. Nah, bagaimana cara himpunan penyelesaiannya? Seperti ini. Kita tulis dulu aja. Karena ini lebih, perhatikan, lebih dari 4. Berarti posisinya dia ada di sebelah kiri karena di sebelah kanan ada yang lebih besar nilainya. Tapi tidak tahu berapa gitu ya angkanya. Maka dijadikan tahingga. Maka Bapak Ibu tulis dulu 4 dan tahingga seperti itu. Dan perhatikan di sini. Lalu gimana ininya kurungnya? Lihat, tandanya adalah sama dengan, ada sama dengannya kan di bawahnya. Maka 4 ini pakai kurung siku dan tahingga selalu pakai kurung biasa. Oke, himpunan penyelesaian selesai. Sekarang kita buat garisnya. Kita buat garis bilangannya. Bapak Ibu kalau buat garis bilangan, ini kanan kirinya ada tanda panahnya ya. Karena kan masih terus gitu loh, lanjut. Jadi kalau seandainya tidak ada tanda panahnya, dia tidak berlanjut ya. Pastikan ada tanda panahnya. Di sini, karena di sini nilainya 4, maka Bapak Ibu di sini tulis aja nomor 4 dulu. Belum dibulatkan penuh, belum misalkan. Tapi di sini kondisinya adalah karena lebih dari otomatis dia ke kanan panahnya. Bapak Ibu tulis aja ke kanan seperti ini. Nah, kanan seperti itu ya. Berarti arsirannya ada di sini. Nggak tahu nih sampai berapa angkanya ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu lihat, oh ini tandanya adalah ada sama dengannya. Maka Bapak Ibu bulatnya adalah bulat penuh. Beres. Ya, seperti itu. Oke, mau lanjut ke contoh nomor 2 apa sudah? Kayaknya aku udah ngerti gitu kan? Sudah? Apa disudahi aja bagaimana? Jadinya contoh nomor 2 perlu? Perlu? Contoh nomor 2-nya? Udah mual. Sudah. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ya. Ini pun sama ya Bapak Ibu. Uma kasih sedikit aja. Ini pun sama. Jika ada 3 himpunan seperti ini kan tandanya ada 2 ya, punten. Ini ada kurang sama dengan. Maka Bapak Ibu selesaikan dulu, pastikan X ini, pastikan ini adalah hanya X saja. Berarti intinya kita akan seperti ini. Kita buat akan seperti ini. Misalkan di sini, punten, mana sih? Kayak di sini A. Di sini A, misalkan A kecil, misalkan A. Nah, kita harusnya kan seperti ini. A, di sini X. Ya, di sini kurang dari B, misalkan seperti itu ya. Nah, kita mau buat seperti ini. Karena di sini kondisinya ada 2
2 tanda. Buat seperti ini, berarti X-nya harus ada di tengah dan tidak boleh ada unsur angka. Nah, seperti ini. Maka bagaimana? Kita hilangkan dulu 6-nya. Dengan cara apa? Dengan cara, ini kan 6 positif, maka kita tambahkan 6 negatif. Seperti itu. Sampai 6-nya hilang. Oke? Nah, seperti itu. Lanjutkan terus sampai akhirnya menjadi min 1/2 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Ya. Lalu kita ambil himpunan penyelesaiannya, perhatikan di sini ya, kita catat dulu aja min 1/2 dan 2, tandanya, tanda kurungnya tidak perlu dipakai dulu atau dipasang dulu karena nanti memusingkan. Kita lihat, oh di sini tandanya ada sama dengannya, berarti pakai kurung siku. Oh di sini ada, di sini tidak ada tanda sama dengannya, berarti pakai kurung biasa. Lanjutkan kita dengan menggambar, ya, menggambar garis bilangannya. Maka di sini kita tulis di sini min setengah, langsung di sini 2. Nah, caranya ini apakah dia ke arah kanan, apa ke arah kiri? Oh, lihat di sini posisinya kurang dari sini. Ini kalau kayak gini angkanya, ya itu pasti sudah otomatis dia akan bertemu di tengah. Nggak mungkin, ingat ya, kalau bertemu di tengah berarti X-nya ada 1, tapi kalau misalkan 2-nya ke kanan, atau min setengahnya ke kiri, berarti X-nya ada 2. Karena di sini X-nya unsurnya cuma 1 X-nya, maka X-nya di tengah. Oke, X-nya di tengah, berarti dia posisinya gambarnya di tengah. Ya, dempet. Nah, belum dulu nih, belum kita pakaikan yang 0 kosong apa 0 penuh. Perhatikan lagi di sini, oh ini yang min setengah ini kurang dari sama dengan, berarti kalau ada sama dengannya, lambangnya adalah dia 0-nya penuh. Kalau seandainya nomor 2-nya, oh iya di sini lambangnya kurang dari tanpa sama dengan, berarti 0-nya kosong. Beres. Ya, jika ada pertanyaan boleh. Sudah? Sudah pusing? Baik, sepertinya sudah pada ngantuk ya. Baik Bapak Ibu, kita selesaikan saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Semoga apapun penjelasan Uma bisa dimengerti dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh ya di WA saja, misalkan Uma ini apa, misalnya gimana gitu ya, boleh ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uma. Ya, sama-sama. Silakan.